Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berkah Kaji, channel yang insya Allah menghadirkan nasihat kehidupan, renungan rumah tangga, serta pembahasan yang membuka mata dan hati agar kita semua bisa memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki jalan rezeki kita. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, saya mengajak Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dengan Anda subscribe, Anda telah ikut mendukung channel ini untuk terus menyebarkan konten-konten kebaikan dan pengingat hidup. Dan insya Allah, setiap ilmu yang Anda dengarkan dan setiap niat baik yang tumbuh dari channel ini, menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, semoga Allah melapangkan rezekinya, menenangkan hatinya, menjaga rumah tangganya, serta mengganti setiap kesabaran dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya Robbal Alamin. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sensitif, namun sangat penting untuk direnungkan bersama. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjadi cermin agar rumah tangga kita tidak kehilangan keberkahan tanpa kita sadari. Tema kita adalah 10 ciri-ciri istri pembawa sial dan membuat rezeki menjadi seret. Perlu dipahami sejak awal, istilah pembawa sial di sini bukan berarti takdir buruk atau nasib yang melekat pada seseorang. Namun lebih kepada sikap, ucapan, dan kebiasaan yang secara perlahan mengikis ketenangan, menghilangkan keberkahan, dan menutup pintu-pintu rezeki dalam rumah tangga. Karena rezeki bukan hanya soal jumlah uang, melainkan soal keberkahan. Ada orang yang penghasilannya besar namun hidupnya sempit. Ada pula yang penghasilannya sederhana, namun hidupnya terasa cukup dan tenang. Dan salah satu faktor terbesar yang memengaruhi keberkahan rezeki seorang suami adalah suasana batin di dalam rumah, terutama dari pasangan hidupnya. Ciri pertama istri yang bisa menjadi sebab rezeki seret adalah istri yang terbiasa mengeluh dan jarang bersyukur. Mengeluh mungkin terlihat wajar. Namun jika keluhan menjadi kebiasaan, jika setiap hari yang keluar dari lisan hanyalah rasa kurang, maka hal itu perlahan menciptakan energi negatif dalam rumah tangga. Uang sedikit dikeluhkan. Uang cukup tetap dikeluhkan. Keadaan apapun selalu terasa salah. Padahal lisan adalah doa. Apa yang sering diucapkan akan membentuk suasana batin seluruh anggota keluarga. Istri yang terus mengeluh tanpa disertai usaha untuk bersyukur, secara tidak langsung melemahkan mental suami. Semangat bekerja menurun, ketenangan hilang, dan fokus dalam mencari nafkah terganggu. Rezeki sangat dekat dengan hati yang tenang. Ketika rumah menjadi tempat keluhan, bukan tempat istirahat batin, maka rezeki pun enggan menetap. Ciri kedua adalah istri yang tidak menghargai usaha suami. Menghargai bukan berarti harus memuji berlebihan. Cukup dengan sikap menerima, ucapan terima kasih, dan pengakuan bahwa suami sudah berusaha semampunya. Namun istri yang menjadi sebab rezeki seret adalah istri yang memandang usaha suami sebagai kewajiban mutlak tanpa nilai. Tidak ada apresiasi, tidak ada dukungan, yang ada hanya tuntutan dan perasaan tidak pernah cukup. Ketika seorang suami merasa jerih payahnya tidak berarti, maka perlahan motivasinya runtuh. Ia bekerja tanpa gairah, tanpa keyakinan, dan tanpa kebahagiaan. Dan kondisi batin seperti ini sangat memengaruhi kelancaran rezeki. Karena bekerja dengan hati yang tertekan berbeda hasilnya dengan bekerja dengan hati yang didukung dan dihargai. Dua ciri ini sering dianggap sepele. Padahal jika dibiarkan, dampaknya sangat besar bagi kelangsungan rezeki dan keharmonisan rumah tangga. Dan ini baru permulaan. Masih ada ciri-ciri lain yang lebih halus, lebih sering dibenarkan, namun diam-diam menutup pintu keberkahan sedikit demi sedikit. Melanjutkan pembahasan kita, ciri ketiga istri yang dapat menjadi sebab rezeki seret adalah istri yang gemar membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Perbandingan seringkali dianggap hal biasa. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai motivasi. Padahal dalam banyak kasus, perbandingan justru menjadi tekanan batin yang berat bagi seorang suami. Membandingkan penghasilan, jabatan, gaya hidup, atau pencapaian suami dengan orang lain secara terus-menerus akan merusak rasa percaya diri. Suami tidak lagi bekerja dengan keyakinan, melainkan dengan rasa takut dianggap gagal. Setiap manusia memiliki jalan rezekinya masing-masing. Ketika seorang istri tidak mampu menerima proses suaminya dan hanya melihat hasil orang lain, maka ia sedang menanam benih ketidakridoan dalam rumah tangga.
Dan ketidakridhoan adalah salah satu sebab utama hilangnya keberkahan. Ciri keempat adalah istri yang ringan mulut dan tidak mampu menjaga aib rumah tangga. Masalah rumah tangga seharusnya menjadi urusan internal. Namun istri yang menjadi sebab kesempitan rezeki adalah istri yang mudah menceritakan kekurangan suami kepada orang lain, baik kepada keluarga, tetangga, maupun di media sosial. Aib yang dibuka akan menjadi pembicaraan. Pembicaraan akan menjadi penilaian. Dan penilaian orang lain akan membawa energi negatif ke dalam rumah tangga. Selain itu, membuka aib suami berarti membuka pintu campur tangan pihak luar. Dari situlah masalah semakin besar, hubungan semakin renggang, dan ketenangan semakin hilang. Rezeki sangat dekat dengan ketenangan dan privasi. Rumah tangga yang sering diusik orang lain karena ceritanya sendiri, biasanya akan sulit merasakan keberkahan. Ciri kelima adalah istri yang tidak pandai mengelola keuangan, namun selalu menyalahkan suami ketika keadaan terasa sempit. Mengatur keuangan adalah bagian penting dari keberkahan rezeki. Bukan soal besar kecilnya penghasilan, melainkan soal bagaimana uang tersebut dikelola. Istri yang boros, tidak memiliki perencanaan, dan selalu mengikuti keinginan tanpa mempertimbangkan kemampuan, akan membuat rezeki terasa bocor terus-menerus. Yang lebih berbahaya, ketika semua kesalahan diarahkan kepada suami. Suami dianggap kurang usaha, kurang kerja keras, atau kurang tanggung jawab, padahal akar masalahnya adalah pengelolaan yang tidak sehat. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang berat. Suami merasa selalu kurang, selalu gagal, dan selalu disalahkan. Dan tekanan batin seperti ini sangat memengaruhi kelancaran usaha dan pekerjaan. Rezeki bukan hanya dicari, tapi juga dijaga. Dan menjaga rezeki dimulai dari sikap bijak di dalam rumah. 3 ciri ini seringkali tidak disadari. Bahkan banyak yang menganggapnya sebagai hal lumrah dalam rumah tangga. Padahal jika dibiarkan, efeknya sangat besar dan jangka panjang. Masih ada ciri-ciri berikutnya yang berkaitan langsung dengan sikap batin, doa, dan penghormatan, yang dampaknya jauh lebih dalam terhadap keberkahan hidup. Ciri keenam istri yang dapat menjadi sebab rezeki terasa berat dan seret adalah istri yang jarang, bahkan enggan, mendoakan suaminya. Doa istri memiliki kedudukan yang sangat besar. Bukan hanya sebagai bentuk kasih sayang, tetapi juga sebagai penopang batin bagi suami dalam menjalani tanggung jawabnya. Ketika seorang istri mendoakan, ia sedang menitipkan urusan rezeki dan keselamatan suaminya kepada Allah. Namun istri yang lebih sering mengeluh daripada mendoakan, lebih sering menghakimi daripada menguatkan, secara tidak sadar telah mengeringkan sumber ketenangan di dalam rumah. Suami yang berangkat bekerja tanpa doa dan dukungan batin akan lebih mudah merasa lelah, mudah putus asa, dan sulit fokus. Dan kondisi batin seperti ini sangat memengaruhi hasil dari setiap usaha yang dilakukan. Ciri ketujuh adalah istri yang tidak menjaga kehormatan dan wibawa suami, terutama di hadapan anak-anak. Cara seorang istri berbicara kepada suami, nada suara yang digunakan, serta sikap yang ditunjukkan di depan anak-anak akan membentuk persepsi dan sikap anak terhadap ayahnya. Ketika seorang istri sering merendahkan suami, membantah dengan kasar, atau mempermalukan suami di depan anak, maka wibawa suami akan runtuh. Anak-anak kehilangan figur yang patut dihormati, dan rumah tangga kehilangan keseimbangan peran. Selain berdampak pada psikologis anak, kondisi ini juga sangat memengaruhi batin suami. Rasa dihormati adalah kebutuhan dasar. Ketika itu hilang, semangat dan keberanian dalam mencari nafkah pun ikut melemah. Ciri kedelapan adalah istri yang merasa selalu benar dan sulit melakukan introspeksi diri. Dalam setiap masalah, suami selalu dianggap sebagai pihak yang salah. Tidak ada ruang untuk evaluasi diri, tidak ada niat untuk memperbaiki sikap, dan tidak ada kerendahan hati untuk mengakui kekurangan. Sikap seperti ini menunjukkan kesombongan batin. Dan kesombongan adalah salah satu penghalang terbesar datangnya keberkahan. Orang yang merasa selalu benar akan sulit menerima nasihat, sulit berubah, dan sulit melihat kesalahan dirinya sendiri. Dalam rumah tangga, sikap merasa paling benar akan memicu konflik berkepanjangan, menghilangkan ketenangan, dan menciptakan suasana batin yang berat. Padahal, keberkahan rezeki sangat dekat dengan kerendahan hati, kemauan untuk belajar, dan kesediaan untuk berubah ke arah yang lebih baik. 3 ciri ini berkaitan erat dengan kondisi batin dan spiritual dalam rumah tangga. Dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung,
namun perlahan dan pasti akan memengaruhi kelancaran rezeki dan keharmonisan hidup. Masih ada dua ciri terakhir yang tidak kalah penting, yang sering dianggap sepele, namun justru menjadi penentu apakah sebuah rumah tangga akan dipenuhi keberkahan atau justru kesempitan. Ciri ke-9 istri yang dapat menjadi sebab rezeki terasa seret, adalah istri yang tidak mendukung kebaikan dan perbaikan diri suami. Dukungan di sini bukan hanya soal materi, tetapi juga soal sikap dan arah. Istri yang baik akan menjadi pengingat ketika suami mulai lalai, akan menguatkan ketika suami lelah, dan akan menenangkan ketika suami diuji. Namun istri yang justru meremehkan kebaikan, menyepelekan usaha perbaikan diri, atau bahkan menghalangi suami untuk mendekat pada hal-hal positif, secara tidak sadar telah menutup salah satu pintu terbesar keberkahan. Ketika kebaikan tidak didukung, suasana batin rumah tangga menjadi kering. Tidak ada dorongan untuk tumbuh, tidak ada energi positif, dan tidak ada ketenangan spiritual. Padahal ketenangan batin adalah fondasi utama datangnya rezeki yang berkah. Ciri ke-10, dan yang paling menentukan, adalah istri yang tidak pernah benar-benar bersyukur. Syukur bukan hanya diucapkan ketika keadaan lapang, tetapi juga ketika keadaan terbatas. Istri yang selalu melihat kekurangan, selalu merasa hidupnya lebih berat dari orang lain, dan selalu merasa nasibnya kurang baik, tanpa sadar sedang menolak nikmat yang sudah ada. Padahal syukur adalah magnet rezeki. Semakin seseorang bersyukur, semakin tenang hatinya, dan semakin terbuka jalan rezekinya. Sebaliknya, ketika rasa syukur hilang, rezeki yang ada terasa tidak cukup, bahkan yang sedikit pun terasa berat. Istri yang tidak bersyukur akan menciptakan suasana rumah yang penuh keluhan. Rumah tidak lagi menjadi tempat pulang yang menenangkan, melainkan tempat yang melelahkan secara batin. Perlu dipahami kembali, pembahasan ini bukan bertujuan untuk menyalahkan perempuan, apalagi merendahkan peran istri. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat betapa besarnya pengaruh seorang istri dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga. Istri bisa menjadi sumber ketenangan terbesar bagi suami. Namun istri juga bisa menjadi sumber tekanan jika sikap dan ucapannya tidak dijaga. Rezeki bukan hanya soal bekerja keras di luar rumah, tetapi juga tentang bagaimana suasana di dalam rumah diciptakan. Ketika rumah dipenuhi rasa syukur, doa, saling menghargai, dan kerendahan hati, maka keberkahan akan lebih mudah hadir. Semoga dengan pembahasan ini, kita semua bisa bercermin. Bagi para istri, semoga menjadi pengingat untuk menjaga lisan, sikap, dan hati. Bagi para suami, semoga menjadi bahan evaluasi untuk membimbing dengan bijak dan penuh kesabaran. Karena rumah tangga yang diberkahi bukan rumah tangga yang sempurna, melainkan rumah tangga yang mau terus belajar, memperbaiki diri, dan saling menguatkan. Semoga Allah menjaga keluarga kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan rumah tangga kita sebagai tempat tumbuhnya ketenangan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.